Naskah akademik. Rancangan Undang-Undang tentang Konsolidasi Ban Badan Usaha Milik Negara. Disusun oleh Kontak Budaya Komunikasi Indonesia. Disusun oleh Profesor Dr. Nanang Haryadi, C. MSc Ketua Umum Deklarator DPP Kobuki. Budi Prayogo, SR Sekretaris Jenderal DPP Kobuki. Ban Badan Usaha Milik Negara saat ini terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Ban Mandiri Tbk, PT Ban Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk masing-masing berdiri sebagai badan hukum terpisah, dengan struktur kepengurusan, sistem teknologi informasi, serta jaringan pelayanan yang terpecah belah. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan mendasar. Terjadinya duplikasi fungsi kerja, pemborosan keuangan negara melalui penyertaan modal negara yang dilakukan berulang kali, serta persaingan internal yang tidak perlu di antara lembaga yang seharusnya bergerak dalam satu tujuan nasional. Kontak Budaya Komunikasi Indonesia telah menerima aspirasi luas dari masyarakat dan nasabah di 35 provinsi di seluruh Indonesia. Secara umum, rakyat mempertanyakan efektivitas dan efisiensi struktur perbankan negara yang ada saat ini. Berdasarkan masukan tersebut, langkah penyatuan keempat ban BUMN menjadi satu entitas tunggal dinilai sangat mendesak dan strategis. Langkah ini adalah solusi nyata untuk mewujudkan efisiensi, memperkuat ketahanan sistem keuangan, serta mengembalikan peran vital perbankan negara demi tujuan ekonomi nasional, sebagaimana diamanatkan tegas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan yang dikaji dalam naskah ini adalah apa urgensi dan dampak strategis penyatuan ini terhadap efisiensi anggaran negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih merata? Bagaimana kerangka hukum yang dapat menjamin bahwa proses konsolidasi ini tidak melanggar hak-hak pegawai, hak nasabah, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan lainnya? Naskah akademik ini disusun untuk menyediakan dasar kajian yang utuh, baik dari sisi akademik, yuridis, maupun sosiologis, sebagai landasan resmi penyusunan rancangan undang-undang. Undang-undang ini bertujuan memberikan mandat hukum dan politik yang tegas kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penggabungan keempat ban BUMN tersebut menjadi satu kesatuan ban milik negara yang kuat, utuh, efisien, dan berdaulat. Bab 2. Kajian teoretik dan empiris. 2.1 Dasar konstitusional. Landasan konstitusional yang utama dan tak terbantahkan adalah Pasal 33 ayat dan ayat UUD 1945 yang menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Sektor perbankan adalah urat nadi perekonomian nasional, merupakan cabang produksi yang strategis dan sangat vital. Konsolidasi ini sama sekali bukan privatisasi atau pelepasan kontrol negara, melainkan langkah penataan ulang pengelolaan agar lebih terstruktur, terintegrasi, dan berdaya guna. Dengan satu kendali yang utuh, negara dapat menjalankan fungsi penguasaan tersebut secara lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 2.2 Praktik internasional. Berbagai negara maju dan berkembang telah membuktikan keberhasilan langkah serupa. Contoh nyata dan relevan adalah kebijakan pemerintah India pada tahun 2017, di mana State Bank of India digabungkan dengan 6 bank lainnya, mengurangi jumlah entitas dari 6 menjadi 1 bank tunggal. Hasilnya terbukti nyata. Biaya operasional turun hingga 15% dalam 2 tahun pertama, struktur permodalan menguat pesat, dan kemampuan bersaing di tingkat global meningkat tajam. Contoh serupa juga terjadi di negara-negara Eropa dan Asia Timur, di mana penyatuan ban milik negara dilakukan demi mencapai skala ekonomi yang lebih besar, memperkuat ketahanan terhadap krisis,
serta menyederhanakan tata kelola dan pengawasan pemerintah. 2.3 Kondisi di Indonesia. Namun, efisiensi masih menjadi masalah besar. Pemetaan lokasi menunjukkan bahwa sekitar 60% kantor cabang bank-bank tersebut berada dalam jarak kurang dari 2 km satu sama lain, baik di pusat kota maupun di daerah potensial. Struktur yang terpisah-pisah ini membebani anggaran pendapatan dan belanja negara secara berlebihan. Rata-rata penyertaan modal negara yang harus disuntikan setiap tahun mencapai angka Rp15 hingga Rp25 triliun, yang sebagian besar terserap hanya untuk membiayai biaya tetap operasional dan pemeliharaan sistem, dan bukan untuk memperluas pembiayaan produktif bagi rakyat. Bab 3. Evaluasi dan landasan filosofis. 3.1 Landasan filosofis. Secara filosofis, langkah ini berpijak kokoh pada Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pemanfaatan kekayaan negara haruslah berprinsip pada efisiensi, agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata. Konsolidasi adalah instrumen strategis, agar sumber daya keuangan dan manajemen negara tidak habis terserap untuk birokrasi yang berlebihan, melainkan dialirkan secara maksimal ke pembiayaan ekonomi produktif, pemberdayaan UMKM, pembangunan perumahan rakyat, serta pembangunan infrastruktur nasional. 3.2 Landasan sosiologis. Dari sisi sosiologis, aspirasi masyarakat yang kami himpun menunjukkan ketidakpuasan yang nyata terhadap layanan perbankan negara yang dinilai tumpang tindih, birokratis, dan belum terintegrasi. Masyarakat memandang keberadaan 4 bank besar milik negara dengan fungsi yang hampir serupa adalah pemborosan yang tidak dapat dibenarkan. Masyarakat menginginkan satu bank nasional yang kuat, besar, dan memiliki satu wajah pelayanan nasional yang berwibawa. Kehadiran satu entitas tunggal dinilai akan memudahkan akses layanan hingga ke daerah-daerah terpencil, menyederhanakan prosedur, serta memudahkan pengawasan publik terhadap pengelolaan uang negara. Rakyat menginginkan efisiensi dan manfaat yang nyata. 3.3 Landasan yuridis. Secara hukum, rancangan undang-undang ini memiliki landasan yang sangat kuat dan sah. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk melakukan penataan, restrukturisasi, penggabungan, atau peleburan BUMN demi efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur kewenangan pengawasan dan perizinan, namun tetap membuka ruang bagi mandat politik dari pembentuk undang-undang demi kepentingan strategis nasional. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menjadi payung hukum utama kegiatan perbankan di Indonesia. Rancangan ini sama sekali tidak mengurangi atau menghilangkan kewenangan regulasi dan pengawasan yang dimiliki oleh OJK maupun Bank Indonesia, melainkan memberikan mandat khusus dan landasan hukum yang tegas bagi pemerintah untuk memulai langkah strategis ini demi kepentingan bangsa dan negara. Bab 4. Jangkauan, arah pengaturan, dan penutup. 4.1 Jangkauan pengaturan. Rancangan undang-undang ini mengatur hal-hal pokok sebagai berikut. 1. Pemberian mandat hukum tegas kepada pemerintah untuk melaksanakan konsolidasi atau penggabungan keempat bank BUMN menjadi satu badan usaha milik negara dengan nama PT Bank Persatuan Indonesia. 2. Mekanisme yang jelas mengenai pengalihan seluruh aset, kewajiban, hak, perizinan, dan hubungan hukum dari bank yang dikonsolidasi kepada bank hasil penggabungan.
Materi: pengaturan tata kelola, struktur organisasi, serta pembatasan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris agar lebih ramping, profesional, dan efisien. 4. Ketentuan peralihan yang menjamin kelangsungan usaha, perlindungan hak-hak pegawai, serta keamanan dan kenyamanan nasabah selama proses integrasi maupun setelah undang-undang berlaku. 4.2 arah pengaturan. Penamaan: ditetapkan nama PT Bank Persatuan Indonesia untuk menegaskan identitas nasional yang kuat dan menyatukan semangat persatuan, serta menghindari kesalahpahaman fungsi dengan Bank Indonesia selaku bank sentral. Kewenangan, inisiatif dan mandat politik berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui undang-undang. Pelaksanaan teknis, penilaian, dan perizinan dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, bersama OJK dan Bank Indonesia sesuai porsi kewenangan masing-masing. Prinsip perlindungan: ditekankan perlindungan maksimal terhadap hak-hak pegawai dan nasabah. Hak pegawai dijamin sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak nasabah dijamin keamanan dan kelancaran transaksinya sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan. 4.3 Simpulan dan rekomendasi. Berdasarkan seluruh kajian konstitusional, teoretik, empiris, serta aspirasi nyata dari masyarakat luas, dapat disimpulkan bahwa konsolidasi Bank BUMN ini adalah langkah yang konstitusional, sangat mendesak, dan strategis. Langkah ini akan melahirkan efisiensi anggaran negara yang sangat besar, memperkuat struktur permodalan, serta meningkatkan daya saing dan peran bank negara sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami merekomendasikan dengan tegas agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan, menggunakan naskah akademik ini beserta draft rancangan undang-undang terlampir sebagai bahan inisiatif DPR, untuk segera dibahas dan disepakati bersama pemerintah demi kepentingan terbaik bangsa dan negara.